tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, sekaligus juga sebagai aspek penilaian pemeringkatan pemenang tender, terutama untuk tender-tender yang diselenggarakan oleh institusi ataupun lingkungan pemerintahan ya. Kemudian nanti kita akan lihat juga teknik-teknik perhitungannya, termasuk juga teknik perhitungan bobot manfaat perusahaan, kemudian hasil evaluasi akhir, serta penghargaan berupa preferensi harga juga dan lain-lainnya. Ya. Ya, baik teman-teman ataupun Bapak Ibu ya, sekedar introduction. Ya. Selama ini memang penawaran yang dilakukan oleh para peserta tender ataupun lelang kalau istilah dulu, kalau sekarang kan berubah menjadi tender ya, yang terkait dengan lingkungan pemerintah yang seperti saya sampaikan tadi ya, itu hanya berdasarkan penilaian dari sisi administrasi, teknis dan harga. Namun dengan adanya perhitungan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dan BMP-nya ini, maka untuk penilaian penawaran peserta pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah tersebut sudah berkembang ya. Tidak hanya berdasarkan administrasi teknis dan harga saja, tetapi juga memperhitungkan berapa sih tingkat komponen dalam negeri yang terkandung di dalam produk ataupun jasa yang ditawarkan. Di samping itu juga ada penghargaan terhadap bobot manfaat dan preferensi harga yang dimiliki dari suatu produk yang memiliki komponen dalam negeri tadi. Dan ini juga sebenarnya untuk kaitan dengan TKDN ini ya, ini sudah diatur sebenarnya di dalam peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa ya, yang salah satu tujuannya itu adalah di sini meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Di samping itu juga untuk memanfaatkan atau meningkatkan peranan dari usaha UMKM ya. Itu tujuan dari Perpres nomor 16 tahun 2018 yang terkait dengan adanya TKDN ini ya. Dan di dalam Perpres juga memang sudah diatur ya tentang tingkat komponen dalam negeri dan BMP bobot manfaat perusahaan yang dihitung apabila memiliki di atas dari 40%, maka dalam hal tender itu maka pemeringkatan bisa menjadi diutamakan ya. Kemudian juga di dalam kegiatan terutama seperti tadi Pak Suyanto yang dari Banjarmasin tadi ya, kegiatan proyek gitu ya, terutama dalam hal pengadaannya ya, itu banyak sekali ya mesin-mesin ataupun alat-alat dan juga bahan baku serta komponennya itu yang berasal dari luar negeri ya, tetapi perakitannya dilakukan di dalam negeri. Nah, sementara pemerintah itu berharap ya untuk proyek-proyek pekerjaan itu yang dilaksanakan tersebut itu lebih banyak menggunakan bahan atau jasa yang memang berasal dari dalam negeri. Nah, untuk itulah seperti yang saya sampaikan tadi, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah itu sekarang ini sudah mulai tidak hanya dari administrasi teknis dan harga saja, namun juga sudah mempertimbangkan tingkat komponen dalam negeri dan BMP-nya. Ya. Nah, untuk malam ini kita akan coba lihat ya, materi-materi yang akan kita bahas itu cukup banyak ya, namun kita akan percepat saja karena waktu kita sangat terbatas. Nah, ini juga nanti memberikan kesempatan kepada teman-teman ya untuk detail-detailnya. Nanti kita akan selenggarakan trainingnya ya, training khusus untuk tingkat komponen dalam negeri ini. Pembahasannya meliputi antara lain pengertian ya. Di sana ada beberapa pengertian tentang produk dalam negeri, apa itu produk dalam negeri, apa itu barang dan apa itu jasa. Itu kan sudah diatur sebenarnya di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 dan juga di dalam peraturan Menteri Perindustrian nomor 2 tahun 2004 ya, 2014. Kemudian juga akan dijelaskan juga sebenarnya siapa sih yang termasuk di dalam penyedia barang ataupun jasa itu dan
siapa saja yang tergabung di dalam istilah produsen ya. Itu nanti bisa dibaca di Perpres nomor 2 tahun 2014 ataupun di Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tersebut. Untuk apa itu pengertian TKDN atau tingkat komponen dalam negerinya sendiri ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi, betul memang ya. Intinya tingkat komponen dalam negeri itu adalah besaran komponen ya, dari produk ataupun jasa, gabungan produk ataupun jasa yang memang berasal dari dalam negeri ya. Itu sebenarnya ya. Nah, artinya di dalam penghitungan TKDN nanti ya, untuk kaitan dengan pengadaan barang dan jasa ya, mau tidak mau nanti akan dilakukan penghitungan bobot-bobot dari komponen dalam negeri itu, sehingga dapat ditentukan nanti tingkat komponen produk dalam negerinya ya. Dasar hukumnya sudah saya sebutkan tadi, itu diantaranya Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah ya, yang memang sudah mewajibkan adanya penilaian yang berkaitan dengan tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat bagi perusahaan tersebut ya. Kemudian di pasal 66 Perpres tahun 2016 itu juga ya, disebutkan bahwa untuk pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah ya, di lingkungan pemerintah atau instansi pemerintah dan seterusnya itu, terutama untuk barang-barang impor, itu sebenarnya masih bisa dilakukan ya. Dalam hal memang barang tersebut belum bisa diproduksi di dalam negeri, atau memang sudah diproduksi dalam negeri tetapi volumenya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan di dalam negeri. Itu dari dasar hukumnya, dan dasar hukum ini juga sudah cukup banyak yang dikeluarkan yang terkait dengan TKDN ini, yaitu di websitenya P3DN ya. Regulasi-regulasi yang terkait dengan tingkat komponen dalam negeri itu sudah banyak sekali ya, dan TKDN ini sendiri juga memang sebenarnya sudah dimulai dicanangkan itu dari tahun 2008, 2009 ya. Nah, sampai dengan sekarang ini memang sudah mulai berjalan, dan sudah mulai di beberapa instansi pemerintah ataupun di BUMN BUMD itu sudah dilakukan penilaian terhadap tingkat komponen dalam negeri dari para peserta tender. Tujuan tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Yeni, yaitu meningkatkan penggunaan produk di dalam negeri, meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya itu akan meningkatkan efisiensi ya, industri, sehingga industri di dalam negeri nanti akan mampu untuk bersaing di kancah global atau di pasar dunia ya. Kemudian juga yang pasti, karena dengan adanya penghitungan TKDN ini dan memungkinkan untuk perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri untuk membuka pabrik-pabriknya di Indonesia dan memberikan kesempatan kerja bagi para warga negara Indonesia. Penghematan devisa negara, karena ini terkait juga dengan pengurangan dari adanya produk impor ya. Kita lebih banyak menggunakan produk di dalam negeri di dalam pengadaan di lingkungan pemerintahan. Dan dengan adanya TKDN ini otomatis akan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah. Ya. Manfaat tadi juga sudah disebut oleh Mbak Yeni bahwa di dalamnya itu akan tercipta lapangan tenaga kerja baru yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian juga akan adanya penambahan pemasukan ya dari sisi pajak di pemerintahan terhadap produk-produk yang dibuat di Indonesia. Kemudian supply chain dengan ekosistem yang baik itu juga akan tercipta. Kemudian nanti kita juga akan di dalam training yang secara khusus nanti yang akan kita selenggarakan ya. Kita juga akan membahas secara detail nanti tentang pedoman ya penggunaan produk di dalam negeri. Untuk malam ini saya akan sampaikan sepintas bahwa ya pedoman penggunaan produk dalam negeri itu berlaku bagi ya pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintahan untuk saat ini ya.
Namun kemarin juga di dalam suatu training yang kami selenggarakan, ada juga peserta yang bertanya, bagaimana kalau kami perusahaan swasta, apakah memang wajib untuk mengikuti ketentuan seperti ini dalam hal pengadaan barang ataupun jasa? Ya, saya sampaikan saja bahwa untuk pengadaan barang dan jasa yang diatur di dalam Perpres ataupun keputusan Menteri Perindustrian itu ya khususnya kepada lembaga-lembaga pemerintahan gitu. Namun alangkah baiknya bagi perusahaan-perusahaan swasta ataupun publik lainnya itu juga ya karena ini sudah diatur oleh pemerintah ya diikutin aja. Toh itu juga bagus gitu kan. Kemudian pengadaan barang dan jasa untuk investasi di lingkungan baik itu perbankan, lembaga penjamin simpanan, otoritas jasa keuangan, perguruan tinggi negeri, badan hukum, dan badan usaha laporan kegiatan kita dalam waktu 1 tahun. Ya. Jadi badan hukum dan juga badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Ya. Yang pembiayaannya itu sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN dan ataupun APBD. Ya. Ruang lingkupnya ya meliputi antara lain itu produk di dalam negeri sendiri, ya, pemanfaatan jasa perusahaan dalam negeri, kemudian tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan itu yang akan dihitung, kemudian daftar inventarisasi barang ataupun jasa produk dalam negeri. Nah, untuk daftar inventarisasi barang atau jasa produk dalam negeri ini, daftarnya itu nanti selalu dibuat oleh Kementerian Perindustrian dan itu diumumkan melalui website mereka ataupun dibuat berupa buku cetak dan juga di copy ke hard disk ataupun ke CD-ROM dan sebagainya ya. Untuk pengadaan produk dalam negeri sendiri ya, memang sudah ditetapkan di dalam ketentuan-ketentuan baik itu tadi peraturan menteri ataupun di Perpres itu bahwa ini harusnya sudah diakomodasi oleh perusahaan-perusahaan yang akan melakukan tender atau pengadaan barang itu ya. Mulai dari penyusunan rencana umum pengadaan. Jadi pada saat perusahaan BUMN dan sebagainya termasuk juga lembaga-lembaga pemerintahan yang ada ini yang akan menyelenggarakan tender ya. Itu sudah menyusun penyusunan rencana umum pengadaan yang di dalamnya sudah juga memasukkan tingkat komponen dalam negeri ini ya. Begitu juga pada saat nanti di saat pengadaan mereka juga kan akan menyusun yang namanya spesifikasi teknis atau kerangka acuan ya. Itu juga harus sudah memperhitungkan atau mencantumkan ya penilaian tentang tingkat komponen dalam negeri, BMP dan sebagainya ini. Ya. Begitu juga pada saat penyusunan HPS, ya harga perkiraan sendiri. Pada saat adanya rencana pengadaan barang ataupun jasa di pemerintahan itu, semuanya juga harus sudah mengakomodasi ya adanya perhitungan tingkat komponen dalam negeri, bobot manfaat perusahaan, ya hasil evaluasi akhir dan preferensi harga. Ya. Nah, di dalam ketentuan-ketentuan yang ada sebenarnya ini juga kalau kita lihat dari sisi pemerintahan ataupun pengaturan tata kelola usaha di Indonesia ya, ini juga cukup menguntungkan sebenarnya bagi perusahaan-perusahaan di dalam negeri ya. Dengan adanya ketentuan-ketentuan itu gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat ya di dalam ketentuan TKDN itu sendiri diutamakan memang ya untuk yang ikut serta di dalam tender-tender yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ataupun instansi pemerintah itu yaitu perusahaan-perusahaan jasa yang memang perusahaan-perusahaan ataupun perusahaan jasa yang memang berasal dari dalam negeri ya, artinya perusahaan-perusahaan nasional. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat ya di dalam perhitungan tingkat komponen dalam negeri itu ya, itu akan dilihat apakah suatu produk itu dibuat ya di dalam negeri atau di luar negeri ya. Kemudian kepemilikannya dalam negeri atau luar negeri. Nah ini kalau dia itu berasal dari luar negeri ya, maka biasanya di dalam perhitungan itu langsung dihitung dengan tingkat komponen dalam negerinya 0 ya. Kalau dia itu dibuat di luar negeri.
Oke, kemudian juga di dalam kegiatan kali ini juga kami akan sekedar menginformasikan bahwa ya untuk penghitungan ya tingkat komponen dalam negeri, kemudian juga bobot manfaat tadi itu ya, itu dilakukan sendiri oleh penyedia barang ataupun jasa. Penyedia barang atau jasa lah yang menghitung sendiri besaran tingkat komponen dalam negeri ataupun bobot manfaat bagi perusahaannya itu. Nah, itu berdasarkan data yang memang dimiliki oleh mereka, karena mereka lah yang paling tahu sebenarnya berapa sih banyaknya komponen-komponen dari suatu produk ataupun jasa yang akan ditawarkan di dalam tender itu ya, yang berasal dari produk di dalam negeri. Ya. Itu jika mereka memiliki. Kalau mereka tidak memiliki, ya sebenarnya bisa juga melihat kepada data industri barang atau jasa yang sejenis, ya di dalam industrinya. Ya, jadi datanya itu bisa diambil dari data industri yang ada di lingkungan mereka. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk tingkat komponen dalam negeri ataupun bobot manfaat perusahaan itu, ya penghitungannya dilakukan sendiri oleh peserta ya yang akan mengikuti tender pengadaan barang ataupun jasa ya. Nah, nanti apabila sudah mereka melakukan penghitungan, maka mereka biasanya meminta yang namanya verifikasi ya. Verifikasi itu dilakukan oleh nanti badan surveyor independen di Indonesia ya, yang sudah ditunjuk ya. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan lolos, maka akan diterbitkan sertifikat tanda sah dari tingkat komponen dalam negeri itu yang nanti akan dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Ya. Untuk perhitungan detailnya nanti kita akan adakan suatu training tersendiri ya. Namun untuk pada kesempatan ini saya hanya menginformasikan bahwa konsep perhitungan TKDN itu sendiri dilihat dari dibedakan dulu antara produknya itu apakah berupa barang ataupun jasa ya. Kemudian di sini juga akan dipertimbangkan ya adanya preferensi harga ya, baik itu terhadap barang ataupun jasa ya. Kemudian untuk penghitungan TKDN ini sendiri ya, kita melihat kepada 3 hal. Yang pertama yang berkaitan dengan material ya, material dari produk ataupun jasa produk ya yang akan ditawarkan di dalam tender-tender tersebut ya. Apakah memang material itu dibuat di dalam negeri ya. Apabila memang dibuat di dalam negeri, maka TKDN-nya itu bisa sampai dengan 100% ya, materialnya ya. Namun apabila itu di material tersebut dibuat di luar negeri ya, maka tingkat komponen dalam negerinya ya 0 gitu. Ya, jadi dilihat di mana material itu dibuat gitu ya. Inilah pembedaan nanti ya untuk ya komponen dalam negeri dan komponen luar negerinya. Kemudian juga apabila itu terkait dengan tenaga kerja ya, maka akan dilihat juga bagaimana kewarganegaraan tenaga kerja tersebut ya. Karena di dalam suatu kegiatan proyek ya bisa jadi juga menggunakan tenaga kerja. Apakah memang tenaga kerja itu berkewarganegaraan Indonesia ataukah tenaga kerja itu berkewarganegaraan asing? Nah, itu juga untuk membedakan nanti berapa besarnya bobot komponen luar negeri dan juga komponen dalam negerinya ya. Yang dihitung juga di dalam tingkat komponen dalam negeri itu adalah alat kerjanya ya. Untuk bekerja atau untuk menciptakan suatu produk itu kan menggunakan alat-alat kerja. Alat kerjanya juga akan dinilai ya, berapa komponen dalam negeri dan berapa komponen luar negerinya. Dilihat dari negara asal dan kepemilikan dari alat kerja itu sendiri. Ya, itu ketentuannya yang mendasar. Ya. Yang dinilai dalam kaitan dengan tingkat komponen dalam negeri itu yaitu tadi, yaitu bahan baku atau materialnya, kemudian tenaga kerjanya dan
penggunaan alat kerja atau fasilitas kerjanya ya. Itu yang dinilai ya. Kemudian untuk material atau bahan baku sendiri ya, nanti penghitungannya itu sampai dengan ke tingkat kedua ya. Jadi bukan hanya tingkat satunya ya, tapi sampai ke tingkat keduanya. Kalau di sini contohnya itu umpamanya tempat tidur pasien di rumah sakit gitu. Maka tempat tidur pasien itu tingkat pertama. Sedangkan tingkat kedua adalah komponen-komponen ya, untuk terciptanya atau terbentuknya tempat tidur itu ya. Nah, komponen-komponen itulah yang dihitung sampai dengan tingkat keduanya ya, untuk bahan baku. Sedangkan untuk tenaga kerja sendiri ya, yang dihitung itu adalah penilaian tenaga kerjanya, apakah dia berasal dari warga negara Indonesia ataukah dari warga negara asing. Ya. Alat kerjanya yang digunakan atau fasilitasnya itu dilihat dari di mana dibuatnya. Apakah komponen itu, alat kerjanya itu dibuat di luar negeri atau di dalam negeri, gitu kan? Begitu juga akan dinilai nanti dimilikinya oleh dalam negeri atau oleh luar negeri. Nah, inilah bisa ditentukan nanti ya, bobot ataupun tingkat komponen dalam negeri dan komponen luar negerinya. Kemudian untuk perhitungan tingkat komponen dalam negeri barang sendiri gitu ya, juga akan melihat kepada ketentuan-ketentuan tadi, kemudian akan sudah juga sebenarnya ditetapkan ya struktur harga tingkat komponen dalam negeri yang berkaitan dengan barang ya, strukturnya sudah ada, tinggal nanti dilakukan penghitungan. Artinya setiap penyedia barang ataupun jasa ini ya, sebelum mengikuti suatu tender ataupun kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, maka mau tidak mau mereka harus melakukan penghitungan tingkat komponen dalam negeri dari barang ataupun jasa yang ditawarkan ya. Dari barang sendiri sudah ada strukturnya yang ditetapkan ya, objek-objek penilaiannya ya. Seperti ini, biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tidak langsung. Kemudian biaya produksi ya, dikaitkan juga dengan biaya beban pemasaran, beban umum dan administrasi. Kemudian akan didapatkanlah suatu harga pokok ya, ditambah dengan adanya keuntungan dan pajak ya, maka didapatkanlah harga jual ya, atau yang ditawarkan. Begitu juga dengan barang ya, tadi sudah saya sampaikan untuk penghitungan komponennya itu akan dihitung sampai dengan tingkat atau layer yang kedua ya. Akan ada suatu proses dalam penghitungan ya terhadap tingkat komponen barang itu sendiri ya. Ada proses penghitungan, pendataan tentang biaya dan sebagainya. Nah, itu dihimpun dalam suatu persiapan dengan menghimpun seperti yang saya sampaikan tadi, baik itu data sendiri maupun data yang berasal dari industri yang terkait ya. Kemudian dilakukan pemilahan antara biaya material, biaya tenaga kerja dan alat kerja. Kemudian juga akan dipisahkan antara komponen dalam negeri dan biaya komponen luar negerinya. Barulah dilakukan penghitungan. Untuk penghitungannya itu nanti sudah bisa menggunakan format-format yang sebenarnya sudah diatur di dalam lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 ya. Itu ada kurang lebih sekitar 9 form yang perlu diisi bagi para penyedia barang ataupun jasa yang akan mengikuti suatu tender di lembaga pemerintahan atau instansi pemerintah ya. Form-form ini sudah diisi, nanti akan direkapitulasi ya. Dari rekapitulasi itulah nanti akan bisa dicerminkan ya ke dalam suatu daftar penawaran atau proposal penawaran ya, yang akan dikirimkan kepada panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah ya. Ini contoh aja ya, contoh form-formnya ya yang sudah terisi juga contohnya seperti ini. Itu sudah lengkap sebenarnya di lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tersebut ya. Nah, nanti kalau memang
Bapak Ibu akan mengikuti training lengkapnya ya tentang bagaimana penghitungan tingkat komponen dalam negeri, baik itu berupa barang, jasa ataupun gabungan barang dan jasa ini. Kita akan ajak nanti ya bagaimana cara menghitung tingkat komponen dalam negeri ini dari sekian banyak pom-pom ataupun format-format yang sudah tersedia tersebut ya. Dan itu memang memerlukan suatu kejelian tersendiri ya, karena di sana harus memisah-misahkan ya mana yang biaya langsung dan sebagainya tadi itu. Begitu juga dengan tingkat komponen dalam negeri ya dari jasa yang akan ditawarkan ya. Nanti akan dilihat ya biaya-biaya yang terkait dengan operasional ya, kontrak jasanya, kemudian dari biaya jasa itu sendiri ya, yang akan dipisahkan ya material yang terpakai, tenaga kerja atau konsultannya, kemudian alat kerja dan fasilitas kerjanya, dan termasuk jasa umumnya. Nah itulah yang nanti yang akan dihitung ya dengan format-format yang sudah ada. Kemudian untuk jasa ya itu nanti bisa penghitungan tingkat komponen dalam negerinya itu sampai dengan tingkat atau layer ketiga. Kalau barang tadi hanya layer kedua, untuk jasa itu terutama untuk jasa transportasi itu bisa sampai dengan layer ketiga ya. Kemudian tingkat capaian TKDN jasa dan tingkat capaian TKDN gabungan jasa ya itu sudah ditetapkan juga sebenarnya cara penetapannya di dalam Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2014 Menteri Perindustrian ya. Itu sudah ditetapkan secara detail di ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian tersebut. Untuk penghitungannya juga seperti tadi sama ya, akan menghimpun ya atau mengkolek data ya yang baik itu berasal dari perusahaan sendiri ataupun yang berasal dari industri. Kemudian dilakukan pemilahan ya antara biaya material atau tenaga kerjanya, alat kerjanya, kemudian juga akan dipilah nanti biaya komponen dalam negeri dan biaya komponen luar negerinya. Barulah dilakukan perhitungan ya dari data yang ada menggunakan format-format yang memang sudah juga ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tersebut. Nah, untuk TKDN jasa sendiri itu ada sekitar 5 POM yang perlu diisi oleh penyedia jasa ya apabila dia akan mengikuti suatu tender di lembaga ataupun instansi pemerintahan di Indonesia ya. Yang terdiri dari TKDN untuk manajemen proyek dan perekayasaan, kemudian TKDN untuk alat kerja dan fasilitas kerja, TKDN untuk konstruksi dan fabrikasi, kemudian TKDN untuk jasa umum, barulah direkapitulasi. Nah, dari rekapitulasi inilah nanti yang bisa nanti digunakan ya untuk dimasukkan ke dalam proposal penawaran harga yang akan disertakan di dalam tender ya di lingkungan pemerintah ataupun di lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia. Ya, ini contoh untuk salah satu dari POM, formulir TKDN untuk manajemen proyek dan perekayasaan yang sudah terisi. Ya. Kemudian juga untuk gabungan antara barang dan jasa ya juga bisa dilakukan proses perhitungan. Kami juga nanti akan membantu bagi teman-teman yang memang akan mengikuti training untuk yang berkaitan dengan perhitungan tingkat komponen dalam negeri ya yang berkaitan dengan gabungan barang dan jasa tersebut. Namun sepintas saya informasikan bahwa untuk struktur harga kontrak gabungan barang dan jasa itu ya itu akan dihitung berbagai macam biaya-biaya yang akan dikeluarkan ya, baik biaya yang berkaitan dengan barangnya sendiri, juga biaya yang berkaitan dengan jasanya sendiri. Nah, gabungan itulah nanti menjadikan biaya gabungan barang dan jasa ya. Kemudian dari total biaya operasi gabungan barang dan jasa, maka akan menjadi suatu harga yang akan ditawarkan di dalam tender-tender yang diselenggarakan oleh pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah ataupun
BUMN BUMD itu ya. Untuk batasan biayanya yang terkait dengan gabungan barang dan jasa itu nanti akan dihitung ya, mana saja atau berapa banyak hal-hal yang berkaitan dengan barang, yaitu terdiri dari bahan atau material yang terpakai, kemudian peralatan yang terpasang, kemudian juga akan kita hitung mana saja komponen-komponen yang termasuk di dalam jasa, yaitu tenaga kerja dan konsultan, seperti tadi alat kerja dan fasilitas kerjanya, konstruksi dan fabrikasinya, serta jasa umum. Nah, itulah yang akan dihitung nanti, namun perhitungannya nanti juga dilakukan sampai dengan asumsinya sampai dengan lokasi tempat pengerjaan. Untuk proses perhitungan tingkat komponen dalam negeri gabungan barang dan jasa, ini juga sudah ada ketentuan tentang capaian-capaian yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2014 ya, itu sebagai acuan. Begitu juga dalam proses perhitungannya untuk tingkat komponen dalam negeri gabungan barang dan jasa ini perlu disiapkan atau dikolek ya semua data yang ada di perusahaan atau di penyedia barang ataupun jasa tersebut ataupun dari industri yang terkait ya. Barulah dilakukan pemilahan seperti tadi itu material, tenaga kerja dan alat kerjanya. Kemudian juga akan dipilah berapa besar biaya komponen dalam negeri dan berapa besar biaya komponen luar negerinya. Barulah dilakukan perhitungan dengan menggunakan format-format yang sudah ada. Namun dalam pelaksanaannya memang nanti mereka juga akan melampirkan ya rincian dari biaya-biaya penghitungan tersebut. Begitu juga pada saat mereka mengajukan kaitan dengan rencana sertifikasi ataupun verifikasinya di surveyor independen yang nanti akan disahkan oleh Kementerian Perindustrian itu ya, diterbitkan sertifikatnya itu juga harus dilampiri dengan rincian biaya-biaya tersebut ya. Kenapa itu harus dilampirkan? Karena memang disitulah letaknya ya, karena penghitungan TKDN baik barang maupun jasa ataupun gabungan barang dan jasa ini kan seperti tadi saya sampaikan itu dilakukan penghitungan sendiri oleh penyedia barang ataupun jasa. Nah, dengan demikian maka kesahan dari apa yang mereka hitung itu harus dilampiri dengan bukti-bukti yang sedemikian banyak ini. Untuk proses perhitungan tingkat komponen dalam negeri dari barang dan jasa ini, gabungan barang dan jasa, itu juga sudah disediakan format-format untuk membantu perhitungan ya di dalam lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 itu. Di sini ada sekitar 7 formulir ya yang perlu diisi oleh penyedia barang ataupun jasa dalam perhitungan tingkat komponen dalam negeri ya, yaitu tingkat komponen dalam negeri yang berkaitan dengan material langsung atau bahan baku, kemudian tingkat komponen dalam negeri untuk peralatan atau barang jadinya, kemudian tingkat komponen dalam negeri untuk manajemen proyek dan perekayasaan, kemudian TKDN untuk alat kerja dan fasilitas kerja, TKDN untuk konstruksi dan fabrikasi, TKDN untuk jasa umum. Barulah nanti dijadikan suatu rekapitulasi penilaian tingkat komponen dalam negeri untuk barang dan gabungan barang dan jasa yang akan dijadikan sebagai dasar penawaran harga ke lembaga-lembaga pemerintahan tersebut ya, dalam hal mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Kemudian ini contoh juga ya, contoh POM yang sudah terisi ya. Nah, untuk teman-teman yang memang berminat untuk mengetahui lebih dalam cara penghitungannya, nanti kita akan selenggarakan di sekitar pertengahan bulan November itu melalui Antawijaya Training and Consulting ini, training lengkapnya ya, sehingga nanti kita akan simulasikan atau kita praktekkan ya bagaimana cara menghitung untuk tingkat-tingkat komponen dalam negeri baik itu tadi barang, jasa maupun gabungan barang dan jasa ini ya. Di samping tadi sudah saya jelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan perhitungan tingkat komponen dalam negeri, juga kepada perusahaan penyedia barang ataupun jasa yang akan mengikuti tender-tender ya di lingkungan pemerintahan ya, perlu juga menghitung bobot manfaat ya bagi perusahaan.
ataupun juga menghitung hasil evaluasi akhir. Nah, untuk hasil evaluasi akhir ini sebenarnya ini diperlukan nanti oleh panitia ya. Barangkali di antara para peserta ada juga yang biasa menjadi panitia tender atau panitia lelang, kalau selama ini disebutnya lelang, kalau sekarang kan disebutnya tender gitu. Panitia pengadaan barang dan jasa lah ya, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan ya, itu nanti akan menghitung secara detail hasil evaluasi akhir atau HEA ini ya. Kenapa? Karena nanti di dalam perhitungan HEA ini juga akan mempertimbangkan atau memasukkan komponen-komponen tadi. Yang pertama tingkat komponen dalam negeri, kedua itu akan memasukkan bobot manfaat perusahaan, kemudian akan ada penghargaan juga berupa preferensi harga kepada para penyedia barang dan jasa. Ya, barulah nanti dari situ akan bisa ditetapkan pemeringkatan pemenang tender. Ya. Oke, kita lihat sedikit tentang bobot manfaat ini dulu ya. Di dalam peraturan Menteri nomor 02 Menteri Perindustrian nomor 02 tahun 2014 sebenarnya sudah diatur secara jelas bahwa bobot manfaat perusahaan ya diberikan kepada produsen barang, kepada penyedia jasa, kepada penyedia gabungan barang dan jasa berdasarkan faktor-faktor penentu yang sudah ditetapkan. Ya, jadi sudah ada faktor-faktor penentunya. Kemudian besaran capaian bobot manfaat perusahaan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa sebenarnya menghitungnya itu nanti merujuk kepada daftar inventarisasi barang ataupun jasa produk dalam negeri yang memang dikeluarkan atau diterbitkan secara resmi dari Kementerian Perindustrian. Ya. Tujuan utama dari adanya penghitungan bobot manfaat tadi sudah saya sampaikan adalah untuk memberikan suatu penghargaan kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri ya, untuk mereka bisa mengikuti tender-tender yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan ya. Kemudian bagi yang memang memiliki bobot TKDN dan juga bobot manfaat perusahaan ini tadi yang sampai dengan di atas 40%, itu yang memang diutamakan ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk BMP atau penghitungan BMP ini sendiri juga sebenarnya sudah ada ketentuan-ketentuan ya. Apakah dia itu suatu perusahaan yang akan mengikuti tender di lembaga pemerintahan itu sudah ikut serta dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan koperasi ya. Itu akan diberikan bobot ya. Kemudian apakah juga sudah mengikut sertakan dalam hal pemeliharaan K3 dan sebagainya gitu kan. Itu juga akan diberikan bobot manfaat bagi perusahaan tersebut. Kemudian apakah juga melaksanakan pemberdayaan lingkungan ya, community development ya, itu juga akan diberikan bobot manfaat ya. Kemudian memberikan apakah sudah juga menyiapkan ya pemberian fasilitas pelayanan purna jual, itu juga akan diberikan bobot manfaat bagi perusahaan ya. Nah, bobot-bobot manfaat perusahaan ini setelah dihitung, memang hitungannya itu nanti maksimal adalah 15% ya. Kemudian tata cara penghitungannya sendiri sudah diatur sebenarnya ya. Cara-cara penghitungannya itu tadi sudah disampaikan bahwa maksimal itu 15%. Kemudian penghitungannya sendiri sebenarnya dihitung sendiri oleh penyedia barang ataupun jasa, sama dengan tingkat komponen dalam negeri tadi ya. Dihitung sendiri oleh penyedia barang ataupun jasa, dan hasil hitungannya itulah nanti yang dimintakan ke surveyor Indonesia atau surveyor yang ditunjuk ya di Indonesia untuk melakukan verifikasi. Hasil dari verifikasi itulah nanti yang akan diserahkan kepada Kementerian Perindustrian untuk disahkan dan diterbitkan sertifikat BMP-nya ya, bobot manfaat perusahaan. Dan untuk penghitungan BMP-nya sendiri juga sudah disediakan sebenarnya format-format atau formulir-formulirian ya, yang sebagai lampiran dari Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16 tahun 2011 tersebut ya. Adapun jenisnya itu ada sekitar 6 jenis formulir yang harus diisi ya.
yaitu yang berkaitan dengan pemberdayaan tadi usaha kecil, mikro, dan koperasi, kemudian kepemilikan sertifikat K3-nya dan pemeliharaan lingkungan, kemudian untuk pemberdayaan lingkungan sendiri, untuk fasilitas pelayanan purna jual, kemudian dilakukan rekapitulasi. Ya. Juga ada perhitungan BMP penyedia barang ataupun jasa untuk gabungan barang ataupun gabungan jasa. Ya. Nah, dari adanya bobot tingkat komponen dalam negeri, kemudian bobot manfaat perusahaan, ya, bagi para penyelenggara ya, atau panitia pengadaan barang dan jasa, ya, mereka bisa melakukan juga penghitungan, ya, yaitu yang berkaitan dengan hasil evaluasi akhir atau HEA. Ya. Di sini juga mempertimbangkan keberadaan preferensi harga yang memang merupakan suatu, kata saya tadi itu, suatu penghargaan dari pemerintah, ya, bagi perusahaan-perusahaan nasional yang mengikuti tender-tender di lingkungan pemerintahan. Ya. Kemudian dari preferensi harga tadi itu, ya, sudah ditentukan juga kriteria-kriterianya, ya. Ya. Ada besaran-besaran persentasenya, ya, di dalam penghitungan nanti itu, ya, yang sudah ditetapkan, sehingga kita pun nanti tinggal mengikuti dari cara penghitungan tersebut dengan mempertimbangkan tadi itu berapa penawaran harga dari para penyedia barang ataupun jasa yang mengikuti tender. Contohnya seperti ini, gitu, ada beberapa perusahaan, ada perusahaan A ini perusahaan nasional, perusahaan B juga perusahaan nasional, kemudian ada perusahaan asing, ya, C, itu sudah melakukan penawaran harga. Dari penawaran harga yang mereka lakukan, ya, akan dikaitkan dengan tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat yang mereka miliki, sehingga terjadilah hasil evaluasi akhir, ya, untuk yang berkaitan dengan barang maupun jasa. Nah, dari hasil evaluasi akhir ini, ya, untuk kontraktor atau perusahaan jasa, perusahaan nasional, ya, itu akan dipertimbangkan juga dengan preferensi dari perusahaan nasional yang mengikuti tender, sehingga nanti akan diketemukanlah, ya, hasil evaluasi akhir kontraktor ataupun perusahaan jasa yang mengikuti tender tersebut. Dari situ berarti nanti akan bisa ditetapkan oleh panitia penyelenggara pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah tersebut pemeringkatan, ya. Perusahaan mana saja yang bisa mendapat peringkat-peringkat di dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, dengan demikian jelas sekali bahwa, ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah tidak hanya memperhitungkan penilaian dari sisi administrasi, teknis, dan harga saja, tetapi juga sudah bisa dilakukan juga penilaian dari sisi tingkat komponen dalam negeri yang dikaitkan dengan bobot manfaat dan adanya preferensi harga tersebut, sehingga nanti itulah yang akan ditetapkan sebagai pemenang tender, ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa terhadap perhitungan tingkat komponen dalam negeri ataupun bobot manfaat perusahaan itu dilakukan sendiri sebenarnya oleh penyedia barang ataupun jasa yang akan mengikuti tender-tender pengadaan di barang dan jasa di pemerintahan, ya. Mereka melakukan sendiri perhitungan, namun dari hasil perhitungan mereka itulah yang nanti akan diajukan untuk mendapatkan verifikasi, ya. Verifikasi dilakukan oleh surveyor independen yang ada di Indonesia, yaitu Sukopindo dan Surveyor Indonesia, ya. Surveyor independen itu nanti akan menerima hasil perhitungan self assessment TKDN ataupun BMP dari perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti tender, kemudian dilakukan pengecekan, sekaligus juga dari surveyor ini bisa sebenarnya melakukan site visit, ya, melakukan site visit langsung ke lokasi juga boleh. Di samping memang
di dalamnya mereka melakukan verifikasi dari sisi dokumen-dokumen yang ada. Apabila itu nanti perhitungan yang dilakukan oleh penyedia barang atau jasa itu sudah oke, itu sudah benar, itu sudah valid gitu ya, maka nanti oleh surveyor independen itu akan diteruskan juga kepada Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian nanti akan mengesahkan dan dengan menerbitkan suatu sertifikat, baik itu sertifikat tanda sah untuk tingkat komponen dalam negeri ataupun untuk bobot manfaat perusahaannya. Ya. Pengajuan verifikasi itu dilakukan dengan surat pengajuan, kemudian daftar produk vendor dan sebagainya ya. Biasa itu seperti pengajuan-pengajuan yang dilakukan untuk mengikuti tender. Kemudian dilengkapi juga dengan dokumen umum, dokumen bahan baku, dokumen tenaga kerja, kemudian dokumen factory overhead-nya dan juga dokumen bobot manfaat perusahaan ya. Oke, kemudian dilampiri juga dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya ya yang sudah ditentukan untuk dokumen pendukung material, kemudian pendukung tenaga kerja, dokumen pendukung alat kerja ya yang sudah memiliki suatu rincian tertentu ini. Kemudian nanti setelah disahkan akan didapatkan tanda sah atau sertifikat tingkat komponen dalam negeri ataupun bobot manfaat yang seperti contoh seperti ini gitu kan. Nah, di sini memang diharapkan ya bagi para penyedia barang ataupun jasa yang akan mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah ya, instansi pemerintah di Indonesia ini ya, perlu melakukan perhitungan secara cermat dan juga dilakukan secara jujur lah ya, karena ini kan self assessment ya, mereka ngirim sendiri, ngisi sendiri, ngitung sendiri, kemudian ngirim sendiri ya. Nah di sini dimintakan memang secara cermat dan suatu kejujuran juga ya dalam hal pengisian ya. Kenapa? Karena juga memang kalau terjadi suatu unsur-unsur yang tidak diinginkan ya di kemudian hari diketahui, maka bisa terkena berbagai macam sanksi, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi dari sisi finansialnya ya. Di sini disampaikan bahwa untuk pejabat pengadaan termasuk juga kuasa pemangku anggaran dan sebagainya itu ya, yang menyimpang dari ketentuan dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh menteri akan dikenakan sanksi administrasi ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ya. Kemudian untuk bagi penyedia barang ataupun jasanya sendiri ya yang melanggar ataupun yang membuat satu kesalahan itu ya bisa juga dikenakan suatu sanksi sebenarnya apabila mereka membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan capaian tingkat komponen dalam negerinya itu, atau berdasarkan hasil pemeriksaan nanti ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang atau jasa produksi dalam negeri. Nah ini sangat disayangkan ya kalau umpamanya tidak diketahui secara persis gitu ya cara penghitungan dan sebagainya tadi itu ya, sehingga memunculkan suatu kesalahan-kesalahan ya, itu sangat disayangkan ya, karena nanti kalau dia penyedia barang atau jasa ini sudah mengikuti tender dan dinyatakan menang ya dan sudah melaksanakan suatu pekerjaan, tahu-tahu diketahui bahwa ada unsur-unsur tadi itu ya, apakah menyampaikan dokumen atau keterangan yang tidak benar ataukah itu ditemukan adanya ketidaksesuaian gitu, maka bisa dikenakan sanksi-sanksi tadi itu, apakah itu sanksi administrasi maupun sanksi finansial ya. Ya, pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh pejabat pengadaan atau katanya ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Sanksi finansial dilakukan oleh pengguna anggaran ya. Ini agak memberatkan kalau saya ya, cukup berat juga ya sanksinya ini ya, karena di sini dikatakan ya sanksi finansial itu berupa pengurangan pembayaran sebesar selisih antara capaian ya TKDN penawaran dengan capaian TKDN pelaksanaan ya yang dihitung paling tinggi 15% ya. Itu ditetapkan di keputusan peraturan Menteri Perindustrian nomor 02 tahun 2014 ya.
Sehingga kalau dihitung-hitung ya, contoh dari tadi itu umpamanya ada suatu pengadaan gitu, nah kemudian ditemukanlah adanya mungkin ketidaksesuaian dan juga mungkin unsur kesengajaan tadi itu ya, dihitung-hitung itu cukup besar, dengan 15% itu cukup besar ya sanksinya, dan setelah dihitung itu ya puluhan juta juga gitu ya. Contoh seperti ini nih, dengan pengadaan hanya 110 miliar itu bisa kena sekitar 16,5 miliar gitu. Nah ini cukup besar ya, besar sekali gitu ya. 15% ini cukup besar menurut saya ya. Makanya sebaiknya bagi penyedia barang ataupun jasa itu dilakukan perhitungan dengan cermat ya. Kemudian juga bagian pengadaan atau panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan juga perlu memahami secara persis ya. Jangan sampai terjadi istilahnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena kedua belah pihak bisa dikenakan dengan sanksi-sanksi yang sudah ada ini dan cukup memberatkan ya. Oke, dengan case study-nya juga apabila kita nanti akan masuk ke dalam training yang kita selenggarakan di bulan November itu, di pertengahan November nanti itu ya, kita akan lihat case-case study yang jelas ya. Di sini memang kita akan coba juga nanti melihat case study-nya itu berkaitan juga dengan bagaimana kalau itu produk-produk elektronik dan sebagainya ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini sepintas tentang informasi tingkat komponen dalam negeri, bobot manfaat perusahaan, dan juga hitungan hasil evaluasi akhir ya, yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Namun untuk detailnya sebenarnya nanti seperti yang saya sampaikan, kita juga di Antawijaya Training and Consulting ini jadi akan menyelenggarakan training lengkapnya ya, termasuk juga cara-cara penghitungan dan sebagainya itu yang kita akan selenggarakan nanti di bulan November. Di sini sudah tercantum hari Rabu tanggal 18 November tahun 2020, mulai dari jam 10 sampai dengan jam 15 sore ya. Kita akan ulangi lagi materi tadi secara detail satu persatu. Kemudian di samping itu kita juga akan melakukan penghitungannya secara simulasi ya. Nah, bagi teman-teman yang memang ingin mendalami lebih jauh sebenarnya tentang tingkat komponen dalam negeri dan BMP dan harga evaluasi akhir yang dikaitkan juga dengan adanya preferensi harga berupa penghargaan kepada perusahaan dalam negeri tadi ya. Baik teman-teman yang berasal dari penyedia barang ataupun jasa yang biasa mengikuti tender, ataupun dari panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah pun sebaiknya ya memang mengikuti training ini nanti yang kita akan selenggarakan, karena kita akan hitung secara lengkap nanti, dan juga kita akan simulasikan bagaimana menghitung tingkat komponen dalam negerinya itu sendiri, bagaimana menghitung BMP-nya tadi itu. Kalau yang kita jelaskan malam hari ini kan hanya konsep-konsepnya saja, dan itu pun mungkin belum begitu mendetail ya. Barangkali juga masih banyak hal-hal yang perlu kita perdalam dengan konsep-konsep itu, sehingga pada saat teknisnya penyelenggaraan keikutsertaan penyedia barang atau jasa di dalam tender yang dilakukan di lingkungan pemerintahan ya, betul-betul tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi ya. Dan juga disayangkan kalau nanti umpamanya kena sanksi-sanksi administrasi ataupun blacklist, dan termasuk juga financial yang sudah kita bahas tadi. Itu barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian sebagai